Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa mensyukuri atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dapat meningkatkan keimanan, sehingga dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Teman-teman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang seharusnya kita pikirkan. Pikiran tersebut adalah menjadikan kita semakin cinta pada Allah, semakin rindu pada Allah. Akan tetapi kenapa? Akan tetapi di dalam hal tersebut adalah hal yang merupakan sangat sulit untuk kita. Karena kenapa? Hal tersebut merupakan banyak lika-liku, dan hal tersebut merupakan banyak pengorbanan yang harus butuh dengan pikiran dan menjadikan kekuatan kita demi mencapai tujuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang, man kana fi qalbihi, barang siapa di dalam keadaan hatinya mithqala dzarratin minal kibri, ada sedikit atau secuil rasa kesombongan. Tidak akan masuk surga seseorang barang siapa yang keadaan di dalam hatinya ada secuil rasa kesombongan. Kenapa sombong dapat mengakibatkan seseorang dapat masuk neraka? Karena yang disebut sombong itu adalah buih-buih atau benih-benih yang mengakibatkan kita syirik pada Allah, merasa diri paling hebat, merasa diri paling punya harta, merasa diri paling pintar, dan merasa diri paling segalanya. Makanya para ulama menyebutkan ada 4 faktor yang dapat mengakibatkan seorang bisa berlaku sombong. Yang pertama adalah ziyadatul mali, bertambahnya harta seseorang. Banyak orang yang bertambah harta bukan semakin banyak bersedekah, tetapi semakin membanggakan diri, bahkan menganggap dirinya adalah orang yang paling berkuasa dengan uangnya, dengan segala hartanya. Yang kedua adalah ziyadatul maksib. Apa ziyadatul maksib? Ketika bertambah harta dan jabatan, lebih fixnya adalah bertambah jabatan seorang. Banyak orang yang awalnya dari kepala camat berubah menjadi wali kota, bahkan dari gubernur, bahkan menjadi presiden, tidak banyak bersyukur. Karena kenapa? Justru jabatannya tersebut mengakibatkan dirinya lebih sombong, lebih angkuh, bahkan lebih berkuasa, bahkan menyalahgunakan jabatannya tersebut. Yang ketiga adalah ziyadatul ilmi, ketika bertambahnya ilmu seseorang. Ada orang yang telah menginjak tingkat S1, S2, bahkan S3. Bahkan kenapa? Berlaku dirinya merasa paling pintar, bahkan bisa memudahi orang lain, merasa dirinya paling hebat dengan keilmuannya dan bisa memudahi orang lain. Dan itu yang mengakibatkan diri kita semakin sombong. Yang paling bahaya, yang banyak orang tidak menyadarinya adalah ziyadatu ta'ah, ketika bertambahnya ketaatan seseorang. Karena kenapa? Ketika bertambah ketaatan seseorang, setan mulai berbisik di sana, merasa diri paling taat, merasa diri paling beriman, merasa kelompoknya paling soleh dan benar. Hati-hati di sana. Ketika kita merasa paling benar, ketika merasa diri paling hebat di dalam ketaatan pada Allah, setan berbisik di sana adalah kelompok orang lain paling salah, kelompok orang lain adalah tidak benar, kelompok orang lain bukan kelompok dirinya, merasa dirinya paling sunnah, merasa dirinya paling dekat dengan Nabi, merasa dirinya paling hebat, dan merasa dirinya paling dekat dengan Al-Quran. Padahal kelompok orang lain itu adalah mesti kita rangkul, mesti kita raih, dan mesti kita ajak kepada kebaikan. Dan itu yang mengakibatkan kita semakin sombong. Yang pertama, bertambah harta. Yang kedua, bertambah jabatan. Yang ketiga adalah bertambahnya ilmu. Yang keempat adalah bertambahnya ketaatan. Karena kenapa? Dengan bertambahnya ilmu, hati-hati. Seseorang yang dinobatkan bertambah ilmu, tetapi Allah jungkir balikan, bahkan didasarkan ke dalam dasar yang begitu rendah di dalamnya. Siapa? Haman namanya. Kemudian ketika bertambahnya harta, siapa yang Allah tenggelamkan hartanya? Bahkan Allah kubur hartanya. Qarun namanya. Dan jabatan yang sangat tinggi, siapa? Fir'aun namanya. Bahkan dia menganggap dirinya adalah ana rabbukumul a'la, saya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Hati-hati, sombong yang terdapat dalam diri kita mesti kita hilangkan, dan sombong dalam diri kita harus kita hancur leburkan, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur dan kita merasa rendah
diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.